Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Effendi. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah pemrograman visual dengan judul perancangan aplikasi, manajemen inventaris, dan penjualan minimarket. Pertama akan dimunculkan dengan halaman login. Saya beri nama aplikasinya yaitu Keranjang Cerdas. Login ini bisa memakai nama kasir ataupun memakai email si kasir. Contoh, kita pakai email dengan nama saya lutfi@gmail.com, lalu password 123456 sudah masukkan. Sini kita bisa login menggunakan enter ataupun menggunakan button. Kita pakai enter saja. Oke, bisa login dan akan ditampilkan dengan halaman utamanya, selamat datang, dan akan ada nama saya. Di sini dimunculkan halaman utama. Di halaman utama ini di sebelah kiri akan ada 6 icon. 6 icon ini pertama ada icon beranda. Icon home ini icon beranda di halaman beranda ini. Sedangkan di bawahnya itu ada icon form data master. Dan di sini di bawahnya lagi ada form pembelian dan form juga penjualan. Lalu yang ini ada form bukan form sih, data, lebih tepatnya data masternya. Semua data master di sini ada datanya di sini. Lalu di sini juga ada icon yang untuk sifatnya tabel, menampilkan data-data yang sudah diinput dari form transaksi pembelian dan penjualan. Sama ini juga tadi data yang sudah diinput dari form data master, ini juga ada data master. Pertama kita ke data form dulu. Ini form ini form data master. Di sini ada 4 form, yaitu data form barang, pelanggan, kasir, dan pemasok. Kita cek satu-satu. Pertama barang. Di sini ada sebuah inputan data barang. Jika kita data barang ini untuk mengikut data yang sudah ada di lebih tepatnya sudah ada di inventory minimarket kita. Misalnya sudah ada barang yang bernama contoh FPK dengan ID-nya FPK 112. Nama barangnya adalah Pokari. Kan dia minuman, kategorinya minuman dengan stok. Contoh, kita belum punya stok, kita kasih nol aja stoknya. Tapi kalau misalnya sudah ada, kita masukkan saja 150 dengan harga belinya 5.000, harga jual kita jual 8.000. Expired date-nya ada, kita tentukan kadaluarsanya itu 2 tahun dengan tanggal dan bulan yang sama, yaitu 2 Juli tahun 2020. Kita simpan data dan data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengubah data tadi, misalnya ada kesalahan, kita tinggal klik di button cari, kita klik ini yang tadi kita udah masukkan, yaitu Pokari PK 11.2, kita klik. Misalnya ada kesalahan, ternyata barangnya ada 45 doang, nggak nyampe 50, kan kesalahan itu. Kita ubah datanya, data berhasil diubah, dan setelah diubah dia sudah terubah. Kita cek dulu yang kita kosongkan, kita cek di data master tadi barang apakah sudah berubah. Setiap hari, ya, jadi 45 sekarang, dan data Pokari pun tertambah di sini, tadinya tidak. Lalu kita tadi tambahkan barang lagi, kita tambahkan barang lagi. Tadi kan ini belum ada nih data barangnya, cuma Pokari doang yang terakhir kita tambah ya. Kita tambahkan lagi nih, contoh kita tambahkan permen, jadi PM 221, yaitu permen kopi. Lalu dengan ininya kategorinya adalah cemilan manis, ada 2000 stoknya, dengan harga belinya 500 perak. Kita harga jual persatuannya yaitu 1000.
dengan expire 5 tahun dari sekarang, 5 tahun 2030. Nah, lalu kita simpan, data harus simpan. Lalu kita cek nih datanya ada nggak. Oh iya, ternyata ada. Harga 1000, stoknya 2000, dan expired date-nya 2030. Lalu selanjutnya kita ke pelanggan. Di form pelanggan ini kita bisa masukkan pelanggan yang baru seperti member. Contoh nama ID-nya kita lihat sebelum ID-nya itu AN dan olah. Kita masukkan ID-nya, contoh misalnya PLG 001 dengan nama pelanggan Agung, itu laki-laki. Dengan nomor HP kita masukkan sembarang, di alamat rumahnya yaitu di Jakarta, di Jakarta Utara ya. Kita simpan, data berhasil disimpan, dan kita lihat datanya ada tidak. Oh ada. Ketika sudah ada, kita bisa juga mengubah datanya dia. Kalau jika ada kesalahan, tinggal klik button cari dan kita klik PLG 001. Misalnya nomor teleponnya tadi salah, kita masukkan 05 berapa, nah, lalu kita klik ubah. Nyata dia error. Kenapa error? Karena nomor teleponnya kebanyakan. Kita hapus. Nah, ketika udah dihapus, kita berhasil. Kita cek nih apakah data sudah terubah, nomor teleponnya, data barang, data pelanggan. Oke, ternyata sudah diubah. Lalu kita ke form kasir sekarang. Di form kasir ini kita masukkan data-data kasir baru, misal karyawan baru atau magang, kita bisa masukin. Contoh kita kasih namanya KSR 003 dengan nama kasir Joko. Dia posisinya magangnya laki-laki dengan agama Islam. Rumahnya di mana? Yaitu di Jakarta Selatan. Dengan email joko221@yahoo.com dengan paspor lalu kita simpan. Sama halnya sebelumnya kita kalau ingin ubah data tinggal klik button cari, lalu kita cari namanya yang kita pengen ubah. Setelah Joko kita ubah, setelah diubah tinggal klik ubah lagi. Setelah Jakarta Selatan, bukan Jakarta Selatan, itu Jakarta Utara, Cilincing untuk detail. Lalu kita ubah. Nah, data sudah diubah. Kita lihat data kasir. Oh, ternyata ada, sudah ada. Dan setelah sudah diubah, kita langsung ke data pemasok. Data pemasok ini kita mau beli barang di si pemasok ini. Seperti kita pertama masukkan dulu terus nama perusahaannya atau nama si distribusi barangnya ini, si pemasoknya ini. Contoh PMK 0004. Nama pemasoknya adalah Kita Jaya, Manggala Keraton, asal, alamat misalnya Depok. Nah, kita simpan, spesial disimpan. Datanya ada tidak? Nah, kita sudah ada. Lalu kita jika ingin kita ubah datanya, kita tinggal cari lagi. Misalnya namanya butuh spasi, salah tadi. Lalu bukan di Depok, jadi tempatnya di Jakarta Timur. Lalu kita ubah
diubah. Apakah datanya berubah? Ya, datanya sudah berubah. Setelah itu kita akan masuk ke data form pembelian. Sini pertama ke form pembelian. Pembelian ini kita ingin membeli barang dari pemasok tadi. Contoh, dari pemasok kita tadi udah buat itu namanya Kita Jaya. Kalau Kita Jaya ini kita membeli barang apa nih? Di sini kita bisa ngelihat data barang, ada stoknya ada berapa aja. Misalnya Pocari, tadi Pocari 45, stoknya 45. Oke, kita tambah nih. Kita tambah 50. Kita tambah, hitung semuanya 240. Lalu kita tambah lagi nih, apa sih barang lagi nih yang kita ingin tambah? Mie instan. Kalau mie instan kita tambah 90. Tadi mie instan itu ada 100 stok ya, sedangkan Pocari 45. Nanti akan berubah, akan menambah datanya jika kita beli. Kita tambah 90, hitung semuanya segini, 430.000, kita simpan. Hasil disimpan, akan keluar nota pembelian, dan semua akan ada nama barang, jumlah, hingga total pembelian, ataupun nama kasir dan tanggal sekarang pembeliannya. Lalu kita close data pembeliannya. Kita lihat nih di data pembelian apakah sudah ada riwayat kita pembelian tadi. Ternyata ya ada, PMK 00 PMB 027 Kita Jaya dengan nama masuk tanggal 2 bulan 7 di jamnya 20.14. Ya, kita lihat nih data pembelian apa sih, kita PMB 027 ini tadi beli apa aja. Nah, kita mau lihat itu di data pembelian detail. Nah, kita lihat PMB 027 ini beli satu mie instan dengan total harga segini, dengan stok jumlah segini, lalu juga dengan Pocari jumlahnya segini dan total harganya segini. Lalu kita lihat nih apakah kedua barang ini akan menambah. Kita lihat di sini di data tabel masternya, kita lihat data barang tadi 45, sekarang nambah menjadi 95, ditambah 50 tadi, makanya 95. Mie instan tadi ditambah 90, sebelumnya ada 100 jadi 190. Semua seperti itu. Di data-data di sini, data 4 master ini, semua ini bisa dicetak menggunakan button cetak. Ini akan muncul seperti ini: data pelanggan, data barang, bisa dicetak masing-masing, notanya, data masuk juga bisa dicetak. Untuk menghapus di sini juga bisa. Contoh kita menghapus pelanggan atas nama Siri, kita hapus dari sini. Oke, data berhasil terhapus dan akan hilang. Semua sama juga data barang juga akan terhapus jika kita menghapus. Data kasir dan juga data pemasok. Tapi kita pertama lihat dulu ke form penjualan. Tadi sudah pembelian, sekarang form penjualan. Sekarang kita mau jual nih, jualnya ke mana? Ke pelanggan pembeli. Pelanggan pembeli siapa sih kita tadi yang kita tambahin, yaitu Agung. Si Agung pengen beli contoh Pocari sebanyak 5 buah. Kita hitung nih, 40.000, kita tambah. Lalu kita lihat lagi si Agung ini pengen beli permen sebanyak 50, kita hitung dan 50.000 tambah semuanya jadi 90.000. Kita dia beli lagi, beli mie untuk stok sampai ke untuk di rumahnya 90 biji, semuanya 315. Kita tambah lagi dan akan bertambah, total harganya jadi 405.000 rupiah. Lalu kita simpan biar cukup beli, kita simpan dan akan keluar nota penjualan. Di sini ada semua list-list yang tadi yang dibeli dengan nama kasir, tanggal, dengan nama pelanggan. Kita close datanya tadi dan kita cek nih di data penjualan, ada apakah ada? Ya, ada. Data penjualan di jam sama di
di tanggal 2 dan bulan 7. Nama Agung, nama kasirnya Lutfi. Lalu kita lihat PJL 015 beli apa aja tadi. Nah, kita data ke data penjualan detail. Data penjualan detail kita lihat Agung beli 3 barang, sama permen kopi, mie instan, dan makanan. Kita lihat semua di sini. Bahkan ada jumlah, harga satuan, dan juga total harga. Dan samanya seperti data master tadi. Nah, ke data keempat ini bisa dicetak, semuanya ini bisa dicetak sebagai bisa bilang archive, sebagai simpanan data barang biar tidak hilang semuanya. Klik button cetak, data penjualan detail, data penjualan kita cetak, data penjualan kita ini juga sama. Di sini juga ada menunjukkan data tanggal cetaknya dan jam kapan dia ini tercetak. Di sini semua ada. Jadi kalau misalnya ada data yang terbaru muncul, dan untuk melihat perbedaannya yaitu tanggal dan waktunya yang berbeda. Sini juga ada. Dan jika kenapa di cuman data pembelian dan data penjualan yang ada button hapusnya, ternyata data detail nggak ada button hapus. Karena jika kita misalnya menghapus, contoh misal kita bisa menghapus PMB 008, ternyata nggak ada di sini, nggak ada. Ini hapus lagi. Oke, berarti di sini adanya adalah PMB 009. PMB 009 kita lihat siapa sih masuknya, Jaya 018. Kita lihat nih, Jaya 09 nih beli apa aja, beli aqua sebanyak 10 buah, dimasukkan ke inventory ya. Lalu sini caranya pengen ngapus gimana, tinggal kita hapus ini, yes, terus, dan ini pun akan terhapus, tidak ada lagi PMB 009. Selanjutnya juga data penjualan juga sama. Di sini ada PCL 14 yang tadi Sia ini beli, nama pelanggannya Sia beli ciki pedas es krim instan. Kapan dia melakukan transaksi? Ternyata tadi barusan jam 7 ya. Nah, di sini kita bisa menghapus data Sia ini, hapus, berhasil dihapus, dan data penjualan pun detail dihapus juga, seperti itu. Jadi kalau misalnya di data form penjualan kita jual barang ke pelanggan ini, jadi barangnya itu akan berubah lagi, maksudnya akan berkurang. Ketika tadi jika kita beli barang akan bertambah di stok, tapi kalau penjual akan berkurang di stok. Jadi saya contohkan Lili mau beli Pokari sebanyak 40 diborong gitu ya, ditambah lalu dihapus simpan karena ada notanya. Lalu kita lihat nih data barang, kan sekarang hanya ada 50 stok, akan berkurang. Jadi setiap kali ada yang beli, dia stok akan berkurang. Dan yang terakhir adalah local button hanya untuk keluar dan kembali ke halaman awal, yaitu ke login. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang bingung di penjelasan saya. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.